Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Viani, NIM 1120 11508 dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya tentang keterlibatan karyawan. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia SDM lanjutan pada dosen Pak Ehsan, Sarjana Komunikasi. Employee engagement atau keterlibatan karyawan mutlak diperlakukan oleh organisasi bisnis. Tingginya persaingan bisnis menurut organisasi kreatif, khususnya dalam menentukan strategi produk. Tanpa adanya produk yang unggul, jangan harap dapat mengangkat pasar. Selain kepemimpinan organisasi yang kuat, juga dibutuhkan keterlibatan karyawan. Penelitian Employee Engagement. Menurut hasil penelitian dari Gallup State of the Global Workplace, menemukan hanya 15% karyawan di seluruh dunia terlibat aktif dalam pekerjaan. Terlibat aktif berarti mereka menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran untuk berkontribusi terhadap organisasi. Prihatinnya sebesar 67%, sebuah angka yang besar. Mereka ini tidak terlibat secara aktif. Kelompok ini berasa puas atas pencapaiannya. Peran manajer. Peran yang diberikan manajer adalah menerjemahkan dan mengomunikasikan visi dan misi organisasi, melibatkan karyawan serta membangun tim yang hebat. Manajer serta aktif memprioritaskan keterlibatan karyawan dengan merekrut orang yang tepat dan mengembangkan bakatnya. 5 langkah untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang pertama, menempatkan orang yang tepat. Yang kedua, mengadakan pelatihan. Yang ketiga, menyelaraskan bakat dengan visi perusahaan. Yang keempat, komunikasi, pemantauan, dan evaluasi. Yang kelima, memberikan penghargaan. Next, kepemimpinan dan keterlibatan karyawan. Yang pertama, pemimpin yang efektif adalah motivator pelatihan yang luar biasa. Yang kedua, tujuan luas daripada pemimpin yang menerapkan teknik motivasi dan pembinaan adalah untuk membuat karyawan terlibat dalam pekerjaan mereka dan bersemangat untuk berorganisasi. Yang ketiga, employee engagement mengacu pada komitmen yang dibuat pekerjaan untuk majikan mereka. Yang keempat, para pemimpin menggunakan teknik motivasi dan pembinaan untuk membantu karyawan tetap terlibat. Teknik motivasi skill yang pertama ada premis dasar. Jumlah usaha yang dikeluarkan individu tergantung pada beberapa banyak imbalan yang mereka harapkan sebagai imbalannya. Yang pertama, individu ingin memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Individu memilih di antara alternatif dengan memilih salah satu yang mereka pikir memiliki peluang terbaik untuk dicapai. Individu memilih alternatif dan tampaknya memiliki hasil pribadi terbesar. Diberikan pilihan, individu akan memilih tugas yang mereka pikir dapat mereka tangani dengan baik dan paling menguntungkan mereka. Komponen dasar-dasar yang harus pada motivasi yang dapat terjadi. Yang pertama ada valence atau daya tarik nilai suatu hasil. Yang kedua ada instrumentality atau probabilitas bahwa kinerja akan menghasilkan hasil tertentu. Yang ketiga ada ekspektasi, probabilitas upaya itu akan mengarah pada kinerja tugas yang benar. Premis dasar dilakukan atau diatur oleh nilai dan tujuan. Tujuannya adalah apa yang seseorang coba capai. Nilai-nilai kita menciptakan dalam nilai keinginan untuk berperilaku dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai itu. Individu yang diberikan tujuan spesifik yang tujuannya berkinerja lebih baik daripada mereka yang diberikan tujuan yang mudah, tidak spesifik, atau melakukan yang terbaik untuk tujuan. Pertimbangan kepemimpinan. Tujuan khusus menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan umum. Kinerja umumnya meningkat dalam proporsi langsung dengan kesulitan tujuan.
Agar tujuan dapat meningkatkan kinerja, anggota kelompok harus menerimanya. Sasaran akan lebih efektif bila digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Tujuan harus dikaitkan dengan umpan balik dan penghargaan. Penetapan tujuan kelompok sama pentingnya dengan penetapan tujuan individu. Orientasi tujuan pembelajaran meningkatkan kinerja lebih dari yang dilakukan oleh orientasi tujuan kinerja. Memotivasi orang lain sama dengan menggunakan pengakuan. Pengakuan merupakan motivator yang kuat karena merupakan kebutuhan normal manusia. Pengakuan dapat berupa lisan, tulisan, atau materi. Pengakuan termasuk pujian, berbiaya rendah dan sering memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Memotivasi orang lain sama dengan menarik untuk kebanggaan. Kebanggaan dalam pekerjaan yang dilakukan dengan baik adalah motivator intrinsik yang berkontribusi pada kinerja pekerjaan. Menerima hadiah atau bonus adalah motivator ekstrinsik. Manajer mungkin menemukan fokus mereka seharusnya pada kebanggaan bukan uang sebagai taktik motivasi utama mereka. Keterampilan dan teknik coaching. Yang pertama ada komunikasikan harapan yang jelas kepada anggota kelompok. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, memberikan umpan balik pada area yang membutuhkan perbaikan khusus. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Yang keempat, membantu menghilangkan rintangan. Yang kelima, memberikan dukungan emosional dan empati. Yang keenam, mencerminkan isi atau makna. Yang ketujuh, memberikan beberapa nasihat dan bimbingan yang lembut. Yang kedelapan, memungkinkan pemodelan kinerja dan perilaku yang diinginkan. Yang kedelapan, dapatkan komitmen yang berubah. Yang kesembilan, tepuk tangan atas hasil yang bagus. Pelatihan eksekutif dan efektivitas kepemimpinan. Sumari atau kesimpulan. Pemimpin yang efektif adalah motivator dan pelatih yang luar biasa. Teori harapan motivasi berguna untuk mengembangkan keterampilan motivasi karena bersifat komprehensif, membangun teori motivasi lainnya. Teori harapan memiliki beberapa implikasi dan memberikan pedoman bagi para pemimpin. Teori tujuan adalah proses dasar yang secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari semua teori utama motivasi. Program pengakuan dan penghargaan adalah aplikasi langsung dari penguatan positif. Para pemimpin dan manajer sering berkonsultasi dengan eksekutif pribadi atau pelatih bisnis untuk membantu mereka menjadi pemimpin yang lebih efektif. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.